Kalau stuck itu sering banget, apalagi waktu ngeintegrasiin antara codingan kita sama database. Oke. Paling kalau aku mencari solusinya di internet atau mencari dokumentasinya. Tapi kalau untuk kemarin karena mengikuti program ini, jadi aku pun bisa nanya juga ke mentor aku, Kak Krisna. Jadi lebih diberikan solusi yang mudah. Halo Kak, boleh kenalan dulu nggak nih namanya siapa dan ceritain sedikit gimana backgroundnya? Oke, halo semuanya, perkenalkan. Nama aku Siti Anjani Marwa, aku merupakan mahasiswa dari Universitas Nasional Pasim semester 7 Teknik Informatika. Background aku sebelumnya juga aku pernah belajar mengenai HTML, CSS, dan JavaScript dasar mengenai pemrograman. Terus kalau boleh tahu nih, apa sih tujuan utama kakak saat daftar program ini? Tujuan utama aku mengikuti program ini adalah untuk memperdalam lagi pengembangan skill aku di bagian web developer. Seperti itu. Kenapa nih akhirnya milih program ini dibanding belajar otodidak atau dengan yang diajarkan di kampus? Akhirnya kenapa aku memilih program ini karena lebih terstruktur daripada aku belajar yang hanya mengandalkan materi di kampus dan otodidak. Karena kan kalau misal di kampus kita tuh harus mencari waktu luang dosen ketika kita ada kesulitan atau kita ingin bertanya. Sedangkan kalau otodidak seringkali aku tuh kayak merasa kebingungan gitu ketika mengerjakan sebuah proyek yang memang belum aku pahami sebelumnya. Selama ikut program nih, ada materi yang menurut kakak paling challenging nggak? Materi yang paling challenging menurut aku itu bagian logic JavaScript. Karena di situ kita harus memainkan logika kita yang emang benar-benar sangat challenge lah menurut aku, seperti itu. Oke. Boleh ceritain nggak nih project favorit yang kakak kerjakan dan apa sih yang bikin kakak bangga sama project itu? Project favorit itu ada di project kolaborasi akhir, yang dimana kita tuh harus berkomunikasi antar okupasi dan tim dari okupasi web tuh harus merealisasikan ide dari okupasi UI UX. Nah, ketika kita telah merealisasikan ide dari okupasi UI UX tuh, itu menjadi sebuah kebanggaan dari kita sendiri sih, karena akhirnya aplikasi yang kita buat sesuai. Nah, selanjutnya, pernah nggak ngalamin stuck nih pas ngoding? Terus gimana cara ngatasin stucknya kakak tuh? Kalau stuck itu sering banget, apalagi waktu ngeintegrasiin antara codingan kita sama database. Oke. Paling kalau aku mencari solusinya di internet atau mencari dokumentasinya. Tapi kalau untuk kemarin karena mengikuti program ini, jadi aku pun bisa nanya juga ke mentor aku, Kak Krisna. Jadi lebih diberikan solusi yang mudah gitu. Selama belajar nih, menurut kakak framework atau bahasa pemrograman mana sih yang paling fun buat dipelajari? Terus mana yang paling bikin pusing? Yang paling fun itu adalah ketika kita belajar CSS karena kita bisa melihat visualnya secara langsung. Dan yang paling pusing itu JavaScript karena kita harus memahami kompleksnya logika seperti itu. Oke. Terus selain skill coding nih, ada dampak personal atau soft skill nggak yang bikin kakak improve gitu? Yang paling berimpact itu ketika kita harus manajemen waktu, karena kan di samping saya berkuliah dan mengikuti program magang ini juga, saya seringkali juga ada kegiatan mengajar anak-anak. Jadi di situ saya harus manajemen waktu yang emang benar-benar bagaimana nih caranya ngebagi waktu agar semuanya dapat terselesaikan secara tepat waktu. Apa sih hal yang paling impactful dari program ini buat perjalanan karir kakak tuh? Yang paling berimpactful itu adalah ketika aku tuh pengen ngembangin portofolio aku agar sejalan dengan tren pasar saat ini. Seperti itu. Terus selanjutnya, gimana sih mentor yang ngajarin kakak? Kebetulan untuk di okupasi web developer ini aku dapat mentor Kak Krisna Firdaus. Beliau adalah orang yang sangat suportif dan sabar juga, karena ketika kami para peserta mengalami kesulitan, kami tuh dikasih solusi-solusi yang memang mempermudah kami untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti itu. Nah, kakak juga kan sebagai COC ya di program PBI Web Development ini. Nah, gimana tuh pengalaman kakak jadi COC gitu? Ribet nggak ngurusin orang-orang gitu? Sebenarnya ribet atau enggaknya lumayan ribet, karena di satu sisi
kita tuh harus ngemonitoring peserta-peserta lain ketika mereka tidak mengerjakan tugas, atau kita dapat laporan nih dari pihak luar sekolah bahwa peserta A, B, C, D tidak mengerjakan. Kita harus mengingatkan mereka. Lalu para peserta juga tak jarang kayak bertanya kepada kita, ini gimana sih Kak? Dan kita pun karena kitanya juga sama-sama peserta, jadi saya sebagai COC juga harus berkomunikasi lagi dengan pihak luar sekolah, baru menyampaikannya lagi kepada peserta. Ya itu tanggung jawab yang sangat besar lah di bidang komunikasinya. Kalau ada yang ingin belajar web development juga nih tapi masih ragu, kira-kira apa nih yang bakal kakak sampaikan buat mereka gitu? Jangan ragu untuk mencoba, karena web developer ini menarik dan sangat luas dan sangat bermanfaat juga untuk jenjang karir kita sebelumnya. Terus mencoba step by step, dan jangan takut juga untuk melakukan kesalahan, karena kesalahan merupakan proses dari belajar. Apa sih mimpi terbesar kakak di dunia IT ini? Mimpi terbesar aku di dunia IT itu ingin menjadi seorang software engineer gitu. Karena ya itu passion aku kayaknya. Jadi mimpi terbesar aku adalah menjadi seorang software engineer. Terakhir, apa ini rencana kakak selanjutnya, jangka pendek maupun jangka panjangnya? Rencana aku tuh pengen bekerja sesuai dengan minat dan passion aku, lebih memperdalam lagi dunia teknologi sesuai tren, karena kan teknologi itu terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, seperti itu. Ayo gabung program Belajar Bekerja agar kamu lebih siap secara profesional. Cek website belajarbekerja.com untuk info selengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya!